Digitalisasi informasi di negara Indonesia sudah sempurna, tapi yang menjadi pertanyaan di sini ialah apakah itu semua berjalan dengan adil dan efektif. Di sini kami dari Prodi Hukum UNC Kota 7, saya Victor Sarigan, saya Muhammad Satrio, saya Andrea. Di sini kami akan membahas tentang digitalisasi dan transformasi sistem keimigrasian Indonesia. Karena digitalisasi itu penting, tapi tanpa tata kelola yang baik, maka akan menjadi masalah yang baru dan bukan menjadi solusi. Selamat siang. Dalam governance ada banyak pekerjaan besar, misalnya dari Kepala Dulu dan juga Rizal dalam kantor imigrasi diri, di mana terdapat pelayanan isi paspor dan juga WhatsApp itu. Kedua pelayanan ini merupakan wujud nyata dari keterbukaan layanan, di mana ini mendukung bagaimana efisiensi dan juga mobilitas. Tapi nggak semua wilayah seperti itu. Menurut Hamid Kole dan kawan-kawan, tahun 2025 di Kendari sistem silangsing memang berjalan efisiensi, tapi masih terhalang dengan sumber daya manusia dan anggaran yang ada. Nah, digitalisasi itu penting, tapi rata kesenjangan layanan ini berujung pada ketidakadilan administratif. Kalau tadi kita bahas tentang tata kelola, selanjutnya kita akan bahas hal yang tidak kalah penting, yaitu tentang etika dan perlindungan data migran di Indonesia. Masalah yang krusial itu etika digital. Tatang Iskandar dan kawan-kawan membahas di delegasi DPRI di pasar. Sistem ini memang canggih, tapi kalau nggak ada pengawasan data yang kuat, bisa berbahaya banget. Data biometrik itu sensitif banget. Di IOTS juga menekankan pemanfaatan data migran harus memakai prinsip format consent dan akuntabilitas. Artinya, orang yang data yang dikumpulkan harus tahu, setuju, dan bisa mengakses atau mengoreksi datanya sendiri. Harus ada pengawasan berlapis, internal, eksternal, dan partisipatif. UU Perlindungan Data Pribadi jadi fondasi penting menurut tentang Iskandar dan kawan-kawan. Digitalisasi data DPRI memang menambah efisiensi dan keamanan, tapi tetap butuh pengawasan ketat. Mereka menyarankan sistem pengawasan internal dan eksternal yang kuat agar informasi tak disalahgunakan. Dia Woro Aning Tias menambahkan pentingnya bentuk lembaga pengawas DPRI yang punya kewenangan melakukan audit berkala serta memberi sanksi tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran. Selanjutnya kita akan membahas tentang AI dan Big Data versus diskresi manusia. AI itu bisa bantu deteksi data yang tidak legal atau pelanggaran, tetapi keputusan soal manusia itu nggak bisa diserahkan sepenuhnya pada sistem. Kita tetap butuh penilaian. Iskandar dan kawan-kawan menekankan AI itu alat bantu dalam kasus sensitif seperti pencari suaka dan deportasi. Manusia yang harus menentukannya. Teknologi boleh maju, tapi jangan sampai hilang sisi kemanusiaan. Kemudian kita masuk ke topik yang terakhir, yaitu topik yang kelima, potensi dan ancaman Smart Border Management. Smart Border punya potensi besar untuk memperkuat pengawasan keimigrasian di wilayah Indonesia. Silangsing di Kendari misalnya, di mana silangsing ini sudah berbasis barcode dan terbukti efisien dalam melakukan pengawasan secara real time. Tetapi, seperti yang disorot oleh Kole dan kawan-kawan, keberhasilan teknologi ini sangat bergantung pada infrastruktur dan juga sumber daya manusia. Begitu juga yang disebutkan oleh Pala Nunu dan juga Rizal, dijelaskan bahwa pelayanan digital harus eksklusif dan juga kontekstual. Jika Smart Border terlalu menekankan keamanan tanpa melibatkan masyarakat, itu bisa memicu diskriminasi atau yang disebut ketimpangan layanan. Kita harus bisa pastikan bahwa teknologi Smart Border Management ini memperkuat hak warga negara dan bukan sebaliknya. Demikianlah video tentang analisa kami tentang pertanyaan yang ada dalam buku Siapa Yang Boleh Tinggal, Mengurai Kuasa di Balik Visa dan Izin Tinggal oleh Pak Agung Sulistyo Purnomo pada materi digitalisasi dan transformasi sistem keimigrasian di Indonesia.
Kami Taruna Tingkat 2 Politeknik Pengayoman Indonesia mengucapkan terima kasih, sekian dan sampai jumpa.